Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Lilik Sriwiyati. Saya adalah dosen Prodi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala. Saya mengampu mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan kode mata kuliah WNSPK 008 dan mata kuliah Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia dengan kode mata kuliah WNSPK 015. Saya akan menyampaikan gambaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia. Penempatan mata kuliah ini adalah di semester 2 dengan beban studi 4 SKS, terdiri dari 3 SKS teori serta 1 SKS praktikum. Dosen pengajar adalah tim baik pengajar teori maupun praktikum. Berikut adalah deskripsi mata kuliah Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia. Mata kuliah ini membahas tentang berbagai konsep, prinsip, dan keterampilan klinis keperawatan untuk membantu memenuhi berbagai kebutuhan manusia yang mencakup kebutuhan aktivitas dan latihan, kebutuhan oksigenasi, kebutuhan cairan dan elektrolit, kebutuhan istirahat dan tidur, kebutuhan nutrisi, kebutuhan eliminasi, kebutuhan rasa nyaman, kebutuhan kebersihan dan perawatan diri. Pengalaman belajar meliputi pembelajaran di kelas dan laboratorium keperawatan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguasai prinsip, konsep, teknik, dan prosedur pelaksanaan asuhan atau praktik keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia mencakup 1. Pemenuhan kebutuhan aktivitas dan latihan, 2. Pemenuhan kebutuhan oksigenasi, 3. Pemenuhan kebutuhan cairan, elektrolit, dan keseimbangan cairan elektrolit, 4. Pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur, 5. Pemenuhan kebutuhan nutrisi, 6. Pemenuhan kebutuhan eliminasi, 7. Pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman, dan ke-8. Pemenuhan kebutuhan perawatan diri. Metode pembelajaran yang saya terapkan yaitu dengan metode delivery, interaktif, dan assessment. Yang pertama untuk delivery, di mana perkuliahan saya sampaikan secara offline. Untuk interaktif, dilakukan dengan diskusi dan tanya jawab bersama dengan peserta didik. Kemudian untuk assessment yang saya lakukan dengan melakukan evaluasi di setiap akhir pertemuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman mahasiswa tentang materi yang disampaikan. Selain evaluasi di tiap akhir pembelajaran, juga dilakukan assessment melalui kuis, penugasan, diskusi, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester. Berikut adalah cuplikan perkuliahan tatap muka yang saya lakukan pada mata kuliah Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat semuanya? Ya, baik ya. Kita harus mengawali setiap kuliah dengan semangat, gitu ya. Baik, hari ini kita lanjutkan pertemuan kita di mata kuliah Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia, ya, melanjutkan pertemuan kemarin yang sebelumnya kita membahas tentang jenis-jenis luka, gitu ya. Kita belajar tentang luka. Nah, hari ini kita lanjutkan materi terkait penyembuhan luka, ya, terkait penyembuhan luka. Nah, adapun CPMK dari mata kuliah ini, ya, di atas ini. Kemudian sub CPMK untuk materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mampu menganalisis proses penyembuhan luka khususnya pada fase inflamasi, ya, khususnya pada fase inflamasi. Nah, adapun tujuan pembelajaran, ya, setelah proses pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu menganalisis ciri-ciri inflamasi. Yang kedua, menganalisis proses terjadinya inflamasi. Yang ketiga, menganalisis sistem imun yang berperan pada proses inflamasi. Gitu ya. Nah, ini nanti saya akan membagi kelas ini menjadi 3 kelompok, ya, karena nanti harapannya kita belajarnya interaktif, ya,
ya. Tidak hanya saya yang berbicara, Anda menerima materi, tapi nanti juga kita diskusi, kemudian Anda nanti yang gantian menyampaikan hasil diskusi, gitu ya. Nah, kita bagi 3 kelompok. Barisan pertama ini kelompok 1, ya, nanti mendapatkan tugas untuk menyebutkan ciri-ciri inflamasi. Ya. Barisan kedua adalah kelompok 2. Bertugas apa? Menjelaskan proses terjadinya inflamasi. Barisan ketiga, kelompok 3 menjelaskan atau menyebutkan sistem imun yang berperan pada proses inflamasi. Ya, oke. Nah, sebelum ke sini, sebelum ke materi ini, saya mau tanya dulu nih ya, pengalaman teman-teman. Barangkali pernah ada pengalaman mengalami luka. Ya, ada yang pernah pengalaman mengalami luka? Oh ya, Mbak Adisa. Ya, Mbak Adisa pernah mengalami luka? Pernah. Ya, lukanya di mana? Bisa diceritakan Mbak Adisa? Di tangan itu. Karena itu kena pisau. Tergores pisau di tangan. Ya, bisa menceritakan kondisi lukanya? Itu pas habis kena itu kayak keluar darah. Terus hari berikutnya sedikit bengkak gitu, Bu. Hari berikutnya bengkak ya. Pas kena luka, pas kena pisau berdarah, kemudian habis itu besoknya bengkak ya. Berarti mengalami peradangan ini salah satunya. Nah, salah satu nanti yang akan kita bahas peradangan seperti yang Mbak Disa alami ini, gitu ya. Ya, oke, baik ya. Kita mulai ke materi hari ini, yaitu terkait penyembuhan luka. Ya, apa sih penyembuhan luka? Pasti kalau ada luka itu kan sembuh ya. Akan sembuh ya, walaupun sembuhnya mungkin beda-beda terkait luasnya luka, jenis lukanya gitu ya. Nah, tapi yang perlu kita tahu apa sih itu penyembuhan luka gitu ya. Nah, jadi Anda bisa lihat penyembuhan itu apa? Penyembuhan luka itu adalah suatu rangkaian peristiwa tubuh ya, akibat apa? Yang merespon akibat adanya cedera pada jaringan. Nah, terkait penyembuhan luka itu ada tahap-tahap ini nanti yang akan kita pelajari ya. Yang pertama ada tahap inflamasi. Ya, inflamasi itu tahap peradangan tadi seperti Mbak Disa contohkan tadi ya, yang lukanya bengkak tadi. Nanti dilanjutkan dengan tahap kedua yaitu proliferasi. Tahap apa itu? Pembentukan jaringan baru. Yang berikutnya lagi adalah tahap maturasi. Ya, maturasi. Nah, sehingga kalau kita lihat ya, kita klasifikasikan ya, penyembuhan luka itu ada 3 tahap ini ya. Yang pertama tahap apa? Inflamasi. Tahap kedua proliferasi. Tahap yang ketiga maturasi. Oke, nah hari ini khusus kita bahas dulu terkait tahap inflamasi atau peradangan. Nah, jadi tahap peradangan atau inflamasi itu pasti terjadi ya pada saat seseorang mengalami luka. Nah, namun harusnya pada kondisi normal dia itu terjadi pada hari ketiga sampai kelima. Harusnya kalau bengkak itu sampai dengan hari kelima dia sudah kempes. Ya, kalau melebihi hari kelima kok masih bengkak, masih merah gitu ya. Nah, itu berarti ada sesuatu. Apa itu yang terjadi ya? Bisa jadi luka itu mengalami infeksi, gitu ya. Nah, akan kita bahas ini terkait dengan proses bagaimana sih terjadinya proses inflamasi. Nah, kalau gambar mungkin kurang ada gambaran gitu ya. Nah, nanti kita lihat video supaya Anda lebih jelas untuk memahami proses inflamasi tersebut ya. Kita pakai video. Ya, oke, baik. Ini ya kita saksikan bersama video dari proses inflamasi supaya nanti dengan melihat video ini Anda punya gambaran yang lebih jelas gitu ya. Seperti apa sih proses terjadinya bengkak, kemerahan ya, seperti itu. Nah, baik, nih proses inflamasi ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, reaksi inflamasi itu terjadi ketika jaringan tubuh mengalami cedera ya. Nanti akan mengakibatkan keluarnya respon ya dari tubuh pengeluaran antibodi. Nah, ini suatu contoh kulit kita kena suatu benda runcing ya yang mengakibatkan adanya luka, kemudian terjadilah reaksi inflamasi yaitu kemerahan, pembengkakan, sakit dan panas ya. Ini adalah rubor, ini yang bengkak adalah tumor, yang kemerahan apa? Rubor tadi ya. Yang panas kalor, kemudian nyeri dolor. Nah, setelah terjadi cedera ini tadi, maka
akan meninggalkan ini ya. Jadi benda yang menusuk kulit kita tadi mungkin bisa mengandung ya atau ada kontaminasi dari kuman. Nah, ini akan menyebabkan timbulnya yang disebut dengan histamin. Histamin ini akan berakibat apa? Melebarkan permeabilitas pembuluh darah ya. Vasodilatasi pembuluh darah, meningkat permeabilitasnya. Nah, sehingga Anda bisa lihat di sini ada komponen-komponen darah, mungkin juga cairannya ya, cairan intravaskuler itu banyak disuplai ke area luka. Ya, hal ini yang menyebabkan kenapa kok luka bisa menjadi bengkak dan juga mengalami warna apa? Kemerahan. Ya, nah ini akibat apa? Suplai darah, kemudian cairan intravaskuler yang banyak ke area luka. Ya, nah kemudian tubuh akan mengeluarkan antibodinya, akan mengeluarkan imunnya. Salah satunya ini ya, gambaran ini nih yang disebut dengan makrofag. Makrofag ini punya fungsi untuk fagositosis atau memakan bakteri, kuman ya yang ada di luka ini tadi. Ya, dia adalah fagosit yang terbesar gitu ya, yang akan muncul ketika ada kuman di tubuh kita. Nah, dia akan melakukan proses ini, memakan bakteri, kuman, patogen tadi sampai dengan bersih ya. Tapi nanti ada yang membantu. Selain makrofag, nanti ada ya ini gambarannya ini ya, yang berwarna kuning ada hijau dalamnya ini sebagai contoh gambaran dari yang disebut neutrofil. Ya, ini adalah neutrofil yang mana ini adalah bagian dari sel darah putih. Ya, dia adalah sel darah putih yang mana dia juga punya fungsi untuk melawan bakteri atau patogen yang berada di luka. Ya, jadi tanpa kita sadari ketika ada luka tadi di dalam itu ada proses dari tubuh kita, antibodi kita ya untuk berusaha membersihkan kuman-kuman patogen tadi ya, yang diperankan di sini oleh makrofag dan apa ini tadi? Neutrofil. Ya, makrofag dan neutrofil dia nanti akan membersihkan ya, akan membersihkan kuman-kuman ini, patogen ataupun debris ya, kotoran yang ada di luka itu sampai dengan nanti bersih. Ya, sampai dengan nanti bersih. Oke. Ya, baik. Ada gambaran? Jelas tadi? Jelas ya. Oke, jelas. Ya, baik ya. Tadi video tentang proses inflamasi sudah kita saksikan. Nah, sekarang saya berikan Anda waktu 5 menit ya. 5 menit untuk diskusi sesuai kelompok masing-masing. Kelompok 1 tentang ciri-ciri inflamasi, kelompok 2 proses inflamasi, kelompok 3 sistem imun. Ya, baik. Oke, silakan dimulai diskusi dari sekarang. Silakan. Di sekitar lukanya. Ya, oke, baik. Sudah 5 menit, sudah selesai? Sudah, ya, baik. Berikutnya adalah pemaparan ya. Jadi nanti saya minta perwakilan masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 tadi diminta untuk menyebutkan ciri-ciri inflamasi. Ya, silakan kelompok 1. Siapa yang mewakili? Angkat tangan. Oh ya, Mbak Christine. Silahkan. Ya, oke, baik Mbak Christine ya. Mau mewakili kelompok 1 untuk menyampaikan ciri-ciri inflamasi. Ya, teman-teman yang lain tolong perhatikan ya yang disampaikan Mbak Christine. Silahkan. Yang pertama itu ciri-cirinya itu yang pertama ada rubor atau kemerahan, yang kedua ada tumor itu pekak. Betul. Lalu ada dolor yaitu panas. Nyeri. Kalau kolor itu panas. Kalor panas. Ya. Ya, oke ya. Sudah disampaikan. Dengar ya. Ya, ciri-ciri inflamasi yang disampaikan ada apa?
1 rubor, 2 kalor, 3 dolor, 4 tumor. Oke, baik, terima kasih kelompok 1, baik sekali. Ya, lanjut ke kelompok 2. Siapa yang mewakili menjelaskan tentang proses inflamasi? Ya, Mbak Marsha, silahkan. Ya, bisa disampaikan? Pegangin, dipegang aja sendiri. Baik, izin menjawab untuk hasil diskusi kelompok kami. Ya. Untuk proses inflamasi sendiri, yang pertama inflamasi kan disebabkan karena adanya luka ya Bu ya. Nah, jadi menyebabkan kerusakan jaringan. Betul. Kerusakan jaringan tersebut memicu timbulnya histamin. Nah, histamin sendiri memicu juga timbulnya atau pelebaran pembuluh darah yang permeabilitas pembuluh darah sehingga cairan pada intravaskuler itu masuk ke dalam interstisial. Ya. Nah, itu menjadi edema atau bengkak. Oh iya, betul. Ya, oke, betul ya. Baik sekali tadi menjelaskan tentang permeabilitas ya. Permeabilitas pembuluh darahnya meningkat, cairan intravaskulernya masuk ke interstisil. Interstisil. Nah, ini menyebabkan udim. Udim akhirnya apa? Bengkak ini lukanya. Oke ya. Mbak Marsha mengambil satu contoh ya tentang pembengkakan, berarti tentang tumor gitu ya. Oke, baik, sudah bagus sekali ya mewakili kelompoknya. Terakhir nih kelompok 3. Kelompok 3 terkait sistem imun yang terlibat pada proses inflamasi. Siapa kelompok 3 yang mewakili? Oh, baik ya. Sudah siap semua ini ya. Ya, silakan bisa dipegang mic-nya. Izin menjawab ini Ya. untuk jawabannya itu makrofag dan neutrofil. Makrofag dan neutrofil. Makrofag dan neutrofil yang disampaikan Mbak Septa terkait apa? Sistem imun yang terlibat pada proses inflamasi. Betul teman-teman? Betul ya. Baik, aplaus untuk semuanya. Luar biasa. Ya, baik ya. Kita sudah diskusi. Anda juga sudah menyampaikan hasil diskusinya. Luar biasa ya. Tadi benar semua apa yang Anda sampaikan ya, sesuai dengan materi yang hari ini kita pelajari. Ya, baik. Sebelum kita simpulkan, barangkali teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan, adakah yang mau menanyakan terkait materi hari ini? Oh ya, baik. Silahkan Mas Junior ya. Silakan, mau menanyakan apa Mas? Ya, baik. Mas Junior silahkan, mau menanyakan apa Mas Junior? Tadi kan Bu Lilik sudah menjelaskan ya inflamasi. Nah, jika ada luka yang bernanah ya Bu, itu Ya. bagaimana ya Bu? Oh ya, ya baik, terkait luka yang bernanah hari keberapa ya, mungkin nanti kalau misalkan mengalami luka itu bisa dilihat ini terjadi nanahnya di hari keberapa. Nah, kalau luka yang sudah ada nanahnya itu berarti di sana sudah ada proses infeksi ya, infeksi. Ya, jadi kalau proses inflamasi normal tadi memang terjadi di setiap ada luka ya, di hari ke berapa tadi sampai dengan hari ke-5 maksimal gitu ya. Nah, ada kalanya luka itu memang memanjang. Fase inflamasinya memanjang sampai hari ke-6 kok nggak kempes, hari ke-7 nggak kempes. Nah, di sana bisa berisiko terjadi infeksi ya. Berarti kita harus waspada ini, jangan-jangan ini lukanya ada infeksi. Apalagi kalau di sana sudah ada nanah. Ya, kalau sudah ada nanah itu berarti di sana ada infeksi ya. Berarti harus periksa, nanti harus minum obat gitu ya. Nanti yang diresepkan oleh dokter ya, serta perawatan luka jangan lupa. Gitu ya. Begitu Mas Junior, paham? Baik ya Bu. Ya, baik. Sekarang kita tinggal menarik kesimpulan ya, kesimpulan dari materi yang hari ini kita pelajari. Ya, intinya tadi kita mempelajari tentang 3 hal ini ya. Mari kita simpulkan bersama-sama. Oke, yang pertama tadi kita belajar tentang ciri-ciri inflamasi. Yuk kita sebutkan bersama. Ciri inflamasi 1, rubor, artinya apa? Kemerahan. Yang kedua, tumor, artinya apa? Bengkak. Yang ketiga apa? Kalor, artinya apa? Panas. Yang keempat, dolor, artinya nyeri
fungsiolesa, penurunan fungsi. Ya, yang kedua tentang proses inflamasi. Kita ambil contoh satu tadi ya, terjadinya pembengkakan ya. Tadi karena ada luka, maka ada histamin yang dikeluarkan sehingga akan melebarkan pembuluh darah ya, permeabilitasnya meningkat. Akhirnya apa tadi? Banyak apa? Cairan intravaskuler yang keluar menuju ke interstisial ya. Akhirnya terjadi udim di area luka tersebut. Oke, kemudian yang ketiga terkait sistem imun yang berperan pada proses inflamasi. Apa tadi? Masih ingat? Makrofag dan neutrofil. Ya, oke, baik, luar biasa ya. Semangatnya ya, perhatiannya ya, sepertinya bisa diterima. Paham ya dengan materi hari ini ya? Oke, ya, baik, paham. Baik ya, untuk materi hari ini kita cukupkan sekian ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan untuk tahap penyembuhan luka berikutnya ya. Tadi ada tahap proliferasi dan juga maturasi. Ya, oke, baik. Terima kasih ya. Kita akhiri. Semoga materi hari ini bermanfaat. Ya, kita akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.